Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para masyayikh, kita lanjutkan kajian kita masih dengan kitab Bidayatul Hidayah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adab-adab sholat isya, kemudian sholat apa yang kita lakukan setelah sholat isya ya. Bagaimana kita jika yakin atau ingin untuk melaksanakan sholat tahajud, apakah witir itu dilakukan sebelum tidur ataukah nanti dilakukan di akhir sholat malam. Itu sudah kita bahas. Nah sekarang kita bahas adab-adab mau tidur. Kalau adab-adab tidur enggak bisa ya. Adab tidur itu sebenarnya enggak bisa. Ini adab sebelum tidur. Mana adab tidur ya enggak? Jangan tidur ngorok, enggak bisa orang. Ya pas bangun dia bisa atur tuh. Adab mimpi gigau-gigau ya enggak bisa. Ya. Tapi adab bangun tidur bisa. Bagaimana jika Anda bermimpi suami Anda poligami, ya itu bisa. Ada konten orang bikin enggak? Saya minta maaf karena saya mengajak teman istri saya makan malam, kemudian saya ajak dia ke hotel, dia bilang. Dan itu terjadi di dalam mimpi saya mohon maaf. Iya, dalam mimpi istri saya dia bilang. Itu enggak bisa ya. Mimpi itu kadang-kadang setan ingin ganggu-ganggu ya. Dibiarkan saja kalau ada mimpi-mimpi seperti itu. Yang suruh pula suami minta maaf publik ya, nah. Kacau. Sangat rugi ya orang ya. Kalau harinya buruk gara-gara mimpinya buruk, rugi. Kehidupan maya membuat kehidupan nyatanya rusak, terugi. Dia bertengkar dengan orang di Facebook, di WA, di Instagram, kemudian dia lampiaskan marahnya pada istrinya, bisa jadi. Tidak boleh. Dia lampiaskan marahnya pada ibunya, dia lampiaskan marahnya pada anaknya juga, na'udzubillah. Sama dengan laki-laki, dia bermasalah di dunia kerja, dia lampiaskan kepada keluarganya di rumah. Itu laki-laki ya, apa sebutnya? Laki-laki bangsat. Ya, tidak ada kata-kata yang agak aman, tidak bisa, memang bangsat. Ya, kenapa? Karena dia bermasalah dengan orang lain, tapi dia lampiaskan masalah itu dengan orang yang tidak bermasalah dengan dia. Itu zalim. Ya, tidak namanya dalam bahasa Arab ya, melampaui batas. Ya, sama juga kalau ada di sini yang suka marah-marah, jangan hancurkan piring juga ya. Marah-marah aja enggak masalah. Marah itu manusiawi. Tapi kalau menghancurkan piring, enggak. Hancurkan TV. Pas sudah hilang marah, baru nyesalin enggak ke piring kok pecah ke sini enggak. Ya, laki-laki juga kalau marah jangan gampang-gampang saja menjatuhkan lafaz talak. Ya. Enggak sehat itu namanya. Kalau di Ihya ada tuh ya masalah mengontrol marah, mengelola marah. Bagaimana adab jika bermasalah dengan orang lain. Ya, tapi kalau kita enggak ada masalah dalam tidur, ya tidur aja, selesaikan. Ya, selesaikan dalam tidur. Jangan sampai rusak dunia nyata kita cuma gara-gara dunia maya. Jangan rusak keluarga gara-gara urusan kita di luar keluarga. Jangan pula rusak hubungan kita dengan luar keluarga gara-gara mungkin keluarga bermasalah. Itu enggak boleh. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Direct list? Oh yes, right list. Adik saya itu dokter. Dia ada juga bilang kadang-kadang ada mungkin petugas depan rumah sakit ataupun puskesmas yang jutek ya, yang ketus kepada orang yang datang. Ketus dia pada orang yang datang, enggak boleh. Walaupun dia capek seharian. Orang mungkin akan bilang dia sudah capek seharian kerja, dia sudah tidak tidur semalaman. Enggak boleh. Apapun masalah kita, ya jadi yang terbaik jangan jadikan itu, karena orang yang datang juga pasti punya masalah.
Orang yang datang juga pasti punya masalah. Jangan masalah itu yang membuat kita melakukan hal buruk, tidak boleh. Ada anak SMA di Gorontalo berhubungan badan dengan suaminya, dia bilang saya yatim piatu, kemudian saya butuh perhatian. Enggak, stop. Ya, karena gurunya juga bisa bilang seperti itu. Saya di rumah tidak dapat perhatian yang cukup oleh istri saya. Ya, enggak. Atau pelaku sodomi mengatakan, oh dulu saya juga jadi korban sodomi. No. Ya, we don't want to hear your past. Ya, enggak. Masa lalu Anda itu milik Anda. Yang penting sekarang yang Anda lakukan benar atau salah. Itu saja. Kalau sekarang Anda lakukan salah, titik, selesai. Ya, jangan jadikan hal-hal lain sebagai kambing hitam. Enggak boleh. Itu contoh ya. Jadi dia bilang seperti itu, walaupun capek seharian, kalau datang orang ke rumah sakit, kita harus tetap melayani dengan ramah. Harus. Kenapa harus ramah? Iyalah. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, orang punya masalah, kita juga punya masalah, ya sama-sama punya masalah, netral. Ada yang lucu tuh, orang konvoi moge, nak salah, entah motor apa, konvoi, kemudian dia merasa terganggu dengan bapak-bapak bawa becak, tidak bisa maju, dikeroyok, keroyok bapak-bapak. Dia buat laporan berita saya baca, itu karena bapak-bapak ini udah capek konvoi, dia bilang. Capek keliling, touring, enak, capek touring, sehingga dia hajar bapak-bapak yang bawa gerobak. Memangnya bapak-bapak bawa gerobak nggak capek juga? Iyalah, semua orang capek juga. Tidak ada alasan untuk berbuat jahat ya. Secapek apapun Anda, sebar masalah apapun Anda, tidak boleh berbuat zalim. Zalim tidak boleh. Haram. Tapi kalau kita mukul orang, ditanya kenapa kamu pukul dia? Dia mukul saya. Itu oke lah, enak. Ini enggak. Ya, dia tidak bermasalah, kemudian tiba-tiba dizalimi, itu tidak boleh. Zalim, tak ada alasan. Lanjut. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhna fid dharain amin. Adabun naumi, adab-adab tidur. Ya, maksudnya adab-adab sebelum tidur ya. Yang berada dalam jangkauan kita lah, yang berada dalam jangkauan kita. Ya, agak susah juga ya, orang tidur ini tidak dibebankan taklif. Ada kasus seksomnia. Seksomnia itu apa? Orang berhubungan badan ketika tidur dan tidak sadar kalau dia sudah berhubungan badan. Aneh. Apakah dia kena iqab karena berzina? Enggak. Kenapa? Karena seperti orang gila lah. Ya, orang tidak berakal. Kacau itu ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada tempat kita. Kunci rumah baik-baik. Seksomnia. Adabun naumi. Fa idza aradta nauma fabsut firashaka mustaqbilal qiblati. Maka jika engkau ingin tidur, maka bentangkanlah firash. Firash ini hamparan, ya, alas. Kalau sekarang firash itu kasur, tapi tidak juga kasur ya. Pokoknya hamparan untuk tidur itu namanya firash. Hamparan tidur engkau mustaqbilal qiblati, hal keadaan menghadap kiblat. Kita menghadap kiblat, kita bentangkan. Wanam. Ya nama, ya namu nim. Wanim. Enam. Fil amarnya 6. Hah? Num. Nama ya namu. Nah, inwam. Inwam harusnya 6 ya. 6. Yes. Karena itu fi'il amar. Dia bukan nama yanumu. Kalau nama yanumu betul num, tidurlah. Dia nama yanamu, anamu, tanamu. Nam ala yaminika, dan tidurlah engkau atas sisi kananmu, bagian badan kanan, kama yadja'u al-mayyitu, sebagaimana berbaring orang mati. Mayat dalam kubur bagaimana? Miring ke kanan. Seperti itu ya. Kama yad'ul mayyitu fi lahdihi, di dalam lahatnya. Bagaimana mayat dalam lahat, begitu pula kita tidur. Jadi setiap tidur kita ingat mati ya. Nah. Ini kalau memang kasur kita bisa dihadapkan ke kiblat. Bisa dihadapkan ke kiblat. Ini kan posisi paling baik. Posisi apapun tidur sebenarnya ya tidak bisa juga kita hukumi halal dan haram, karena posisi tidur itu bukan ya, kadang-kadang nyaman-nyaman kita juga.
yang terbaik inilah dia nih. Menghadap ke kanan. Kata orang kalau menghadap ke kanan maka jantung berada di atas sehingga kerjanya ringan. Tapi wallahu a'lam. Saya juga baca-baca cara tidur militer itu ya gini. Ya, cara tidur kilat. Dan itu juga cara tidur Imam Nawawi. Imam Nawawi ketika sampai di Kufah, ya, ketika sampai di Kufah, kalau tidak salah 4 tahun atau berapa tahun beliau tidak pernah tidur berbaring. Jadi beliau menelaah kitab, nulis, baca, kalau mau tidur gini aja. Gitu. Bersandar saja Imam Nawawi. Makan juga tidak terlalu banyak. Tapi kan umur beliau pendek, Ustaz, 40 udah wafat, ya itulah. Umur beliau umur jasad, tapi kitab beliau sampai sekarang dibaca, berarti ya kita mati beliau tetap hidup. Kita mati beliau tetap hidup. Iya, kita mati ninggalkan utang ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan kita mati ninggalkan warisan 271 triliun. Wa'lam anna nauma mithlul mauti wal yaqdata mithlul ba'thi. Dan ketahuilah oleh engkau sesungguhnya tidur itu seperti mati dan bangun itu seperti bangkit. Al-ba'ts, bangkit. Tidur seperti mati, bangun seperti bangkit. Wala'allallah, dan boleh jadi Allah Ta'ala yaqbidu ruhaka, mencabut roh engkau fi lailatika, di malam hari engkau. Ketika tidur boleh jadi kita nak bangun-bangun lagi. Kalau orang terbangun mati, dia bisa siap-siap. Tapi kalau orang mati saat tidur gimana siap-siap? Boleh jadi dia tidur tidak bangkit-bangkit lagi. Terus gimana? Ini fakun musta'id, dan maka jadilah engkau orang bersiap. Bersiap-siaplah engkau li liqaihi, untuk menjumpai Allah, menjumpai Allah. Bagaimana cara bersiap-siap untuk menjumpai Allah? Bi antanama ala taharatin. Bi antanama ala taharatin, dengan bahwa tidur engkau atas taharah, atas suci. Wudu dulu. Ustaz, kan kita tidur batal lagi wudu. Iya, enggak masalah. Pokoknya perbuatan terakhir yang kita lakukan sebelum tidur adalah bersuci. Kita tidur hal keadaan bersuci. Ketika tidur batal, tidak masalah. Ustaz, saya tidur dengan istri saya, Ustaz. Iya, tidak masalah. Pokoknya wudu itu sendiri adalah ibadah. Wudu itu sendiri adalah ibadah. Apakah wudu itu terjaga atau tidak, wudu itu adalah ibadah. Jadi jangan dianggap sia-sia saja. Umpama bau sebelum lalu, awak katakan tu juga aja. Umpama bau luak mawak kalau wak, saya setiap mau tidur cium kening istri saya dulu, Ustaz. Iya, terserah. Pokoknya wudu itu sendiri adalah ibadah. Apakah dia terjaga atau tidak? Pokoknya kalau bisa ya tidur dalam kondisi suci, taharah. Wa takuna wasiyatuka maktubatan tahta wisadatika. Wa takuna ya isim an ya, sebelumnya ada an. Mansub dengan an, ataf kepada tanama. Bi antanama wa takuna. Dan adalah wasiat engkau maktubatan, ini baru khabar takun, tertulis tahta wisadatika, di bawah bantal engkau. Tulis wasiat. Emas saya di bawah kompor gitu. Buat wasiat. Sama ya, raksi, wisadah. Raksi kepala ya. Watana mata iban, dan engkau tidur hal keadaan bertaubat, minadzunubi, dari dosa-dosa, mustaghfiran, hal keadaan minta ampun, mustaghfiran, minta ampun, aziman, memasang niat, azam, keinginan, ala, atas, alla ta'uda ila maksiatin, bahwa tidak kembali engkau kepada maksiat. Sebelum tidur ingat-ingat dosa, mudah-mudahan besok saya tidak ulang lagi dosa ini. Ya Allah, saya bertobat, saya tidak ingin ulang lagi dosa tersebut. Wa'zam 'alal khairi. Ini susah nih ya, orang kalau berniat berbuat dosa dan dosanya niatnya besok gitu ya. Besok saya mau jalan-jalan dengan pacar saya, dia bilang, enak. Payah. Tidak bisa. Karena dia malam harusnya berniat untuk tidak ngulang dosa. Lah, jadi kalau ada yang berencana buat maksiat, jangan maksiat untuk besok ya sekarang.
Ya, jangan tidur itu jangan pasang niat maksiat. Kan ada juga orang tidur niat maksiat. Ya, nak, mau tidur, mudah-mudahan besok saya bangun pagi, saya mau jalan-jalan ke Padang dengan cewek saya, dia bilang. Kan bahaya tuh. Mati. Tidak bangun-bangun. Berarti dia tidur dalam keadaan memasang niat maksiat. Harusnya kita tidur memasang niat tidak mengulang maksiat. Wa'zim 'alal khairi li jami'il muslimin, dan pasanglah keinginan 'alal khairi atas kebaikan li jami'il muslimin bagi seluruh kaum muslim, in ba'atsakallahu taala, kalau Allah bangkitkan engkau, kalau Allah bangunkan engkau dari tidur engkau. Wa tudzakkira, dan ingat, dan mestinya engkau ingat, annaka satadji'u fil lahdi, bahwa engkau akan berbaring di lahat, di liang lahat. Kadzalika, begitu pula. Ya, seperti ini pula saya nanti di liang lahat, miring ke kanan. Wahidan, faridan, sendiri, faridan, sepi. Faridan itu sendiri juga ya, wahidan sendiri juga. Laisa ma'aka illa amaluka, tiada bersama engkau kecuali amal engkau. Wala tujza illa bisa'ika, dan engkau tidak diberikan balasan kecuali dengan usaha engkau. Wala tastajlib an-nauma takallufan bitamhidil farshil al-wati'ah. Ya. Dan jangan engkau laksanakan tidur takallufan, memaksa-maksa, ya, takalluf beribaratkan tidur, bitamhidil farsy, dengan mengempukkan tempat lalu, al-wati'ah, yang tempat kita berbaring, ya. Entah hadis entah apa, mungkin hadis, lupa saya. Ya, hadis ya. Siti Aisyah pernah menyiapkan kasur yang empuk, yang bagus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi terlambat sholat malam, kalau tidak salah. Ditukar lagi dengan tempat tidur yang biasa. Dia Zamzami cerita. Nanti saya tahqiq lagi. Ya, terlalu nyaman tempat tidur, kita jadi lalai. Normal-normal saja, normal-normal saja. Normal dulu beda dengan normal sekarang. Itulah. Aku lalu di surau itu. Fa inna nauma ta'tilun lil hayati, maka sesungguhnya tidur itu meliburkan atau menonaktifkan kehidupan. Ta'til, menonaktifkan kehidupan. Illa idza kanat yaqdzatuka wa balan 'alaika fa naumuka salamatun lidinika. Kecuali jika adalah bangun engkau itu adalah musibah atas engkau. Kalau bangun adalah musibah, maka sesungguhnya tidur adalah keselamatan bagi agama engkau. Kan sebelumnya kita sudah bahas ya, orang yang susah dia untuk meninggalkan maksiat, bagaimana caranya? Berkumpul dengan orang-orang baik. Sudah berkumpul dia dengan orang-orang baik, tidak bisa juga bagaimana caranya? Orang-orang buruk aja sekelilingnya, sendiri-sendiri dia. Tidak bisa dia berkhalwat sendiri-sendiri, masih ada juga potensi dosa, gimana caranya lagi? Tidur. Ya, agar agamanya tidak rusak. Wa'lam anna laila wan nahara arba'un wa ishruna sa'atan. Ketahuilah bahwa malam dan siang adalah 24 jam. Pembagian 24 jam itu sudah ada ya. Saya lupa Harun Yahya atau siapa. Bahwasanya di dalam Al-Qur'an penyebutan syahr, kata syahrun di dalam Al-Qur'an itu ada 12. Sa'atun dalam Al-Qur'an juga ada 24. Yaum dalam Al-Quran ada 7. Bagus Islam ini. Islam datang ini dia merapikan waktu kehidupan kaum muslimin, orang-orang yang masuk Islam. Ya. Waktu salatlah yang mengatur kehidupan kaum muslimin. Waktu zuhur itu istirahat, jadi istirahat makan siang, istirahat semuanya. Di waktu asar, waktu istirahat lagi itu. 24 jam. Fala yakun naumuka billaili wan nahari aktsar min 8 saat. Oh iya. Fala yakun maka janganlah tidur engkau billaili pada malam hari, wan nahari dan siang hari, aktsar lebih banyak, min 8 saat, dari 8 jam. 24 jam bagi 3 8. Ya, kalau sekarang kita tidur siang 8 jam, tidur malam 8 jam. Siapa tuh? Lalu malam lalu, enak, siang lalu.
8 jam. Berarti kalau tidur malam dia 7 jam atau 6 jam, berarti tidur siangnya 2 jam maksimal. Seperti itu. Malam tidur, habis subuh tidur, habis zuhur tidur, habis asar tidur, habis maghrib ketiduran. Kalau gamer nggak ada tidur-tidur ya. Gamer nggak ada tidur-tidur. Ada kejadian di Cina kan gamer. Saking game online itu kan nggak bisa ditinggal, nggak bisa di-post. Saking nggak mau dia meninggalkan gamenya itu, dia duduk di atas ember. Dia buang air di ember. Kacau. Terus fayakfika in ishta mathalan sittina sanah. Maka cukup bagi engkau jika engkau hidup misalkan 60 tahun. Au tudhi'u minha an tudhi'a minha 20 sanah, dan bahwa engkau sia-siakan darinya 20 tahun. Kalau kita tidur 8 jam sehari dan kita hidup 60 tahun, berarti berapa tahun yang kita habiskan sia-sia? 20 tahun, sepertiga. 1/3. Wa huwa thulutsu umrika, dan dia adalah sepertiga hidup kamu. Kita tidur tidak bisa produktif, maka tidur paling banyak 8 jam. Wa a'idda 'inda naumi siwakaka wa tahuraka, dan siapkanlah ketika tidur itu siwak engkau dan alat bersuci engkau. Alat bersuci engkau. Jadi kalau malam itu siapkan untuk besok pagi. Kalau kita mau mesti mengisi bak mandi, isi bak mandi malam. Ya, bangun pagi, bak kosong, air mati, wak sak WC, masuk daun leh. Kalau malam bisa siapkan malam. Wa'zim ala qiyamil laili, dan pasanglah niat untuk qiyamul lail, salat malam, au alal qiyami qabla subhi, atau setidaknya kamu bangun sebelum waktu subuh masuk. Faraqatani fi jawfil laili kanzun min kunuzil birri, maka 2 rakaat di tengah malam adalah harta karun dari harta karun kebaikan. Treasure. Fastakthir min kunuzika, maka perbanyaklah harta karun engkau, liyaumi faqrika, untuk persiapan hari-hari fakir engkau. Mumpung masih kuat, masih bisa salat malam, perbanyak salat malam. Itu maksud Imam Ghazali. Hari kefakiran itu apa artinya? Hari-hari kita nak mampu lagi salat malam. Salah satu harta karun nanti ketika kita sudah lemah, kata Syekh Mustafa, adalah hafalan Quran. Hafalan Quran. Kita mau baca, mata sudah kabur. Mau mendengar ceramah, telinga udah enggak seperti muda lagi. Terus gimana caranya? Hafalan Quran yang akan menemani. Mau cerita dengan cucu enggak nyambung. Cucu-cucu kita sudah ceritanya artis Korea, kita masih cerita artis India. Itu contohnya enggak. Pemain bola favorit kita masih Inzaghi, enaknya lah Haaland ceritanya beda. Enggak nyambung. Itu makanya orang-orang tua ketika ngomong dengan anak-anak muda kan susah. Pusing pula cari tema enak, tema cerita, apalagi ceritanya bilo nikah, bilo punya anak. Kan itu. Itu bukan berarti dia sebenarnya orang-orang tua itu ingin ramah dengan yang muda-muda, tapi dia tidak menemukan tema yang kira-kira nyambung dengan yang muda, kecuali itu tadi. Bilo nikah, bilo punya anak, bilo ini punya dia. Bakut 2 anak baru, saya nulam pe anak. Seperti itu. Nah, itu ya mungkin niatnya bukan mau menyinggung, tapi ya itulah. Kalau kita sudah tua nanti susah cari kawan yang sefrekuensi, yang nyambung, diajak bercerita, ya sudah. Hafalan Quran itu termasuk kanzun, termasuk harta karun kita, harta simpanan kita. Falan tughniya anka kunuzud dunya idza mitta. Maka tidak akan membuat engkau kaya kunuzud dunya, harta-harta dunia itu tidak akan membuat kamu kaya idza mitta, kalau mati. Wa qul 'inda naumika, dan katakanlah ketika hendak tidur, bismika rabbi wada'tu janbi, dengan nama engkau ya Tuhanku aku letakkan sisi tubuhku, sisi kanan tadi kita katakan ya. Wa bismika arfa'uhu faghfir li dzambi, dan dengan namamu pula aku angkat dia nanti, maka ampunilah bagiku dosa-dosaku. Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, lindungi aku dari azabmu di hari tab'atsu ibadaka, engkau bangkitkan hamba-hamba engkau. Allahumma bismika ahya wa amut. Kekelingin pendek. Bismika ahya
wa amut. Dengan nama Engkau aku hidup dan aku mati. Wa a'udzubika Allahumma min syarri kulli dzi syarrin. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan orang yang punya keburukan. Wa min syarri kulli dabbatin, dan dari keburukan setiap hewan, anta akhidhum binasiyatiha, yang Engkau memegang ubun-ubunnya, yang Engkau berkuasa atas hewan-hewan tersebut. Ini juga ada dalam wirid Imam Nawawi, ya, anta akhidhum binasiyatiha, inna rabbi ala siratim mustaqim, seperti itu. Inna ayah, sama ya, sama berarti sama dengan wirid Imam Nawawi. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sungguhnya Tuhanku atas jalan yang lurus. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'un, engkaulah yang awal maka tiada sebelum engkau sesuatu. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un, tidak ada setelah engkau sesuatu. Berarti Allah qadim, Allah baqin. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un, engkaulah yang zahir, tidak ada di atas engkau sesuatu. Wah, ini sampai di sini senang orang-orang. Ini hadisnya, ini hadis. Senang kawan-kawan abid nih. Allah maha tinggi, tidak ada di atas Allah sesuatu. Lihat di bawah. Wa antal batin falaisa dunaka syai'un, engkaulah yang batin, tiada di bawah engkau sesuatu. Ini dari hadis doa nih, maksud. Tidak ada di bawah engkau sesuatu. Enak. Kenapa? Karena Allah munazzah anil jihad. Allah itu tidak berarah. Kita katakan Allah di atas itu maksudnya apa? Mulia. Bukan berarti arah atas sebagaimana ini atas, ini bawah, ini kanan, ini kiri. Enggak, itu setan. Setan menggoda manusia dari 4 arah. Enggak. Lihat. Iqdi annid daina, lunasilah dariku hutang, kalau ada hutang. Wa aghnini minal faqri, dan kayakanlah aku dari kefakiran. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha, ya Allah engkau ciptakan diriku dan engkau matikan dia. Laka mamatuha wa mahyaha, engkau berhak terhadap kematiannya dan kehidupannya. In amattaha faghfir laha, kalau engkau matikan jiwa saya, diri saya, maka ampuni diri saya itu. Wa in ahyataha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, kalau engkau hidupkan jiwa saya, maka jagalah jiwa saya tersebut sebagaimana engkau menjaga orang-orang hamba-hamba engkau yang saleh. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Ini aman lah ya artinya ya. Allahumma aiqidhni fi ahabbis sa'ati ilaika, ya Allah bangunkanlah aku pada waktu yang paling engkau cintai. Wasta'milni bihabbil a'mali ilaika, dan gunakanlah aku dengan sebaik-baik amal yang engkau cintai. Lituqarribani ilaika zulfa, agar engkau dekatkan aku kepada engkau benar-benar dekat. Wa tub'idani an sukhtika bu'da, dan engkau jauhkan aku dari kemarahan engkau sebenar-benar jauh. As'aluka fatu'tini, aku minta kepada engkau sehingga engkau memberi aku. Wa astaghfiruka fataghfirli, fataghfirli, ini jawabnya, fatu'tini fataghfirli, aku minta kepada engkau maka berilah akan aku. Aku minta ampun akan engkau maka ampunilah aku. Wa ad'uka fatastajibali, aku berdoa kepada engkau maka kabulkanlah bagiku. Tsumma qra ayatul kursi, kemudian bacalah ayat kursi. Perempuan haid bagaimana Ustaz? Boleh baca ayat kursi? Boleh dalam hal ini. Kenapa? Perempuan haid itu sebenarnya tidak boleh membaca Al-Qur'an kecuali dengan niat zikir, dan ini zikir. Ini zikir. Dan juga contohnya dia mau makan ya, baca bismillah kan. Bismillah itu kan ayat Al-Qur'an. Boleh perempuan haid baca Qur'an? Nah, itu contoh bolehnya. Bismillahirrahmanirrahim, makan dia. Ini juga baca ayat kursi sebelum tidur. Contoh lain boleh perempuan haid baca Quran adalah dengan niat tanbih ya, tanbih. Orang baca Quran salah, walaupun dia haid boleh dia ingatkan. Ya, dabbah. Contohnya dabbah, saya baca orang enggak panjang tuh. Dabbah. Contohnya dia ingatkan seperti itu juga boleh. Contoh lain murajaah enggak boleh. Murajaah tuh baca Quran. Bukan masalah melihatnya yang haram ya, bukan menyentuhnya yang haram. Sekarang yang haram adalah membacanya, itu yang haram. Kalau dia haid bagaimana? Dengar saja berarti. Putar murattal, dia ingin murajaah, dengarkan itu. Atau dia baca gerakan lidah tanpa suara. Ya, tanpa suara. Boleh. Ya, pakai suara enggak boleh. Satu lagi yang boleh itu istisfa. Minta kesembuhan, ruqyah. Ruqyah. Ya, contohnya dia sakit,
Dia haid, diambil air, dibacakan Al-Fatihah kepada air tadi, kemudian dia jadikan itu wasilah untuk kesembuhan, itu bisa. Nah, PMTQ gimana Ustaz? Dia kebetulan MTQ Ustaz. Pas dia sedang haid Ustaz, enggak ada cerita. Dah jelas judulnya musabaqah tilawah, enak. Tilawatul Quran. Sama dengan tahfiz. Dia lomba tahfiz Ustaz. Ya minumlah pil penunda haid dulu. Kalau tahu tanggal dia mau ini, mau lomba, enak. Mau umrah, tanggalnya sekian, minum pil penunda haid. Boleh? Boleh, apa salahnya? Ya, pil penunda haid enggak jadi soal. Ya, walaupun murajaah, walaupun niatnya itu bagus ya, saya mau murajaah, saya pokoknya one day one juice, walaupun haid, enggak ada cerita. Haram. Itu yang bid'ah ya. Dia kira dia melakukan kebaikan, dia kira dia melakukan ibadah, tapi syarat dan rukun enggak dia penuhi. Itu yang bid'ah. Kepikiran juga oleh Ustaz Khalil. Saya bilang dulu bid'ah itu contohnya salat subuh 3 rakaat karena bertentangan dengan kaidah al-amru bisyai'in nahyun an dziddihi. Ustaz Khalil dulu bilang, salat baca Quran bagi perempuan haid itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena zahirnya itu adalah ibadah. Zahirnya itu adalah ibadah, tapi itu maksiat. Maksiat. Terus boleh zikir. Ya, namanya juga zikir. Iya, kan zikir. Ya. Ini ayat kursi panjang loh. Panjang pelan. Tidak boleh. Gimana caranya? Pakai kaset. Ya sudah tahun 2024 sekarang. Ya, itulah barangkali ya, kita rehat sejenak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Didengarkan pada anak rekaman enggak? Suruh dia ulang, salah dia kita benarkan boleh. Nah, karena berarti kita membenarkan itu tanbih namanya. Itu boleh mendengar saja lah, tidak baca. Mendengar dia tanpa membaca. Kan ibadah perempuan itu nak banyak. Ibadah bagi perempuan itu nak banyak. Menghitung darah haid, darah nifas dan juga kebiasaan sucinya saja sudah banyak. Ya. Dikasih libur nggak mau libur? Kasih libur nggak mau libur? Hah? Nggak boleh belajar. Dengarkan murattal. Mendengar boleh. Ya, mendengar boleh. Dia nyimak kawannya baca, dia lihat apa boleh. Membaca. Kalau dia mau baca jangan pakai suara. Bergumam saja. Boleh. Oh, itu tuh. Itu pantangan bagi orang berhadas kecil. Hadas kecil. Tidak boleh bagi orang berhadas kecil menyentuh mushaf, sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf. 4 itu tidak boleh bagi orang berhadas kecil. Kalau yang ada terjemahannya atau ada tafsirnya bagaimana? Kalau ada tafsirnya dan tafsirnya itu sepotong Quran, sepotong tafsir, seperti tafsir Jalalain boleh. Tapi kalau Quran terjemah itu Al-Qurannya utuh. Kalau Syekh Mustafa bilang tidak boleh. Tapi kalau terjemah perkata mungkin boleh. Al-Quran terjemah perkata kan sabarih ayat, sabarih terjemah, sabarih ayat, sabarih terjemah. Mungkin boleh. Saya dulu bilang boleh, Al-Quran terjemah itu boleh. Kenapa? Karena terjemahan pasti lebih banyak daripada Al-Quran. Tapi kata Syekh Mustafa tidak boleh. Gimana lagi? Nah, kalau dilihatkan Quran terjemah perkata mungkin boleh. Karena itu sama dengan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Ya, solusi lain pakai HP. Itu masalah megang. Tapi membaca apa larinya? Tidak ada larinya. Dia mau lari dari membaca Al-Quran.
Saya bilang dulu bahwasanya tempat tahfiz banyak, tapi berkah Quran seolah-olah hilang dari negeri kita gara-gara apa? Gara-gara adab dengan Al-Quran itu orang tidak belajar. Orang banyak pergi umrah, tapi fikih sholatnya amburadul. Pura-pura tayamum dia di atas pesawat. Apa-apaan itu? Ya enggak? Tayamum menuju kursi pesawat. Padahal Allah bilang, fatayamamu sa'idan thayyibah. Tayamumlah kamu dengan dan debu. Tak singgung orang pesawat, ang kecil berdebu kursi kami. Ada debunya. Siapa yang ngajarkan? Mutawif juga ngajarkan. Bisa berdiri di belakang, bisa ruku, bisa sujud. Wudu itu bersuci itu syarat sholat. Kita jangan lupa bahwasanya yang juga harus kita penuhi adalah rukun sholat. Kiblat kan bisa dilihat. Pesawat kita bukan pesawat tempur ya. Pesawat itu lurus terus, stabil dia. Tidak belok-belok gini dia. Kalaulah kaman jalan mendarat, yuk. Kalau di atas India tuh pesawat tidak akan belok-belok, lurus saja dia. Menjelang sampai dia di bandara baru belok-belok dia. Kadang-kadang dia menunggu lapangan landas itu bisa ini kan, bisa mendarat. 16. 8. 16. Dua boleh nak. Kalau yang penting kalau dari Mesir sampai jam ke Dubai, 2 jam ke Indonesia. Ya, kita sudah bahas sebenarnya ya tentang sholat menghormati waktu ya. Sholat di atas pesawat seperti apa. Wajib sholat, tapi apakah sholat itu menggugurkan kewajiban atau tidak, itu cerita lain. Sholat wajib, tapi apakah kewajiban kita sudah gugur atau tidak, itu cerita lain. Dia tidak bisa sholat berdiri, tidak bisa sholat ruku, tidak bisa sujud, tidak bisa menghadap kiblat. Sholat di atas pesawat. Ketika mendarat, apakah sholatnya tadi sudah gugur atau bagaimana? Nah, belum lagi. Dan kita sudah bilang, sering kayaknya kita bilang ya, wudu itu bisa dengan air 1 gelas. Dan pramugari pasti mau ngasih air 1 gelas. Karena have water, kasihnya gelas 1. Air 1 gelas enak. Oke, itu untuk berwudu. Masalahnya kita terbiasa berwudu 18 gayung. Kalau pipis pasti bisa. Enak, pipis pasti bisa. Iyalah. Kita mampu berdiri. Tapi kita tidak bisa berdiri. Beda ya. Mampu berdiri tapi tidak bisa berdiri, berbeda dengan orang yang memang tidak mampu berdiri. Ada kaidahnya dalam kaidah fikih itu apa? Al-murkhas la yurakhas. Sesuatu yang sudah dikorting tidak dikorting lagi. Sesuatu yang sudah didiskon tidak didiskon lagi. Salat musafir awalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Awalnya 5 kali menjadi 3 kali. Sudah dikorting, minta lo korting, bolehlah dua-dua, bolehlah dia nua. Al-murakhas la yurakhas. Allah Ta'ala.